Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, izin bertanya. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah kalimat yang cukup mengganggu. Hidup lebih bahagia tanpa agama, karena ternyata agama itu terlalu banyak mengatur kehidupan manusia, bahkan mengekang kebebasan, bahkan membebani kehidupan seseorang dengan ritual-ritual yang disebut ibadah. Bagaimana pendapat Buya tentang hal tersebut? Mohon pencerahannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang punya ungkapan seperti itu? Kita ingin tahu orangnya. Apakah dia dalam keadaan sadar mengucapkannya, atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Sebab hati kecilnya tidak akan mau mengungkapkan kalimat semacam itu. Kalau ada orang beragama lalu dia melakukan kesalahan, itu bukan agamanya, karena orangnya. Tapi jangan dikatakan beragama mengekang, menjadikan kita tidak bisa ini, itu, dan sebagainya. Urusan ibadah, ritual ibadah sangat sedikit kok. Berapa menit kita dengan Allah. Dan agama yang mengatur. Mungkin kalau kami bicara kepada orang yang mengungkapkan kalimat itu dengan bahasa ini, coba Anda dengar. Wahai saudaraku yang mengatakan agama tidak penting tadi, tidak perlu. Kami sampaikan bahwasanya di saat saya tidak boleh mengambil harta Anda, itu karena agama melarang. Di saat Anda punya anak perempuan lalu saya tidak boleh mencoel anak Anda, itu karena agama yang melarang. Di saat saya melarang, dilarang, di saat saya tidak boleh mencaci Anda, itu agama yang saya melarang. Di saat saya tidak boleh memukul Anda, itu karena agama yang saya melarang. Di saat saya tidak boleh seenaknya menggunakan rumah Anda, itu karena agama yang saya melarang. Di saat saya tidak boleh mengambil harta Anda, itulah karena agama yang melarang. Enak tidak Anda bagi Anda? Anda sadar tidak beragama? Itu loh beragama. Anda paham tentang agama seperti apa? Di saat saya tidak boleh mencaci Anda karena agama melarang saya. Yang tidak beragama akan mengatakan hartamu akan dipakai oleh dia esok hari, mungkin istrimu, anakmu, dan seterusnya. Apakah enak semacam itu? Orang yang mengatakan semacam itu perlu disentuh kesadarannya saja. Dia tidak sadar bahwa beragama seperti itu. Anda sadar Anda mengungkapkan kalimat itu, hai saudaraku? Saya tidak boleh mencaci Anda saat ini karena agama saya melarang. Di saat tidak ada agama, orang boleh sesuka. Mulut saya sendiri kok dilarang. Itu syahwat. Saya syahwat, anakmu juga syahwat dengan saya. Gak boleh kok serta merta. Kenapa ada rambu-rambu harus nikah kok? Kan begitu. Yang menjadikan saya sopan santun pada Anda, melamar Anda adalah agama saya. Anda tidak mengizinkan, saya lanjutkan agama saya. Ayo apa? Mana yang Anda katakan membebani hidup Anda itu? Agama jenis apa? Potong tangan kalau ada orang mengambil harta Anda, dipotong dia karena kurang ajar dengan Anda. Loh, seneng enggak Anda? Apalagi coba? Ayo wahai Anda yang menggunakan kalimat semacam itu. Kita ingin bicara dengan kecerdasan. Bukan ikut-ikutan, itu kan orang cerdas. Beragama semacam itu. Orang kalau tidak ada agamanya, aturan itu harus ada, aturan hidup manusia. Jangan dibawa pada agama, urusan peraturan. Peraturan itu peraturan untuk ngatur kita. Lain ini sederhana, peraturan yang indah di dalam urusan manusia dengan manusia. Urusan dengan Allah sedikit sekali. Soal waktu nggak bisa berdiri, boleh duduk kok. Haji kalau punya duit, lihat, yang menjadikan orang kaya harus mengeluarkan hartanya adalah perintah agama. Dia berzakat, enak atau tidak? Coba. Sekarang makanya beragama yang beliau katakan tuh agama seperti apa? Ini loh cara beragama. Beragama itu indah. Maka di saat tidak indah karena tidak menjalankan agama. Bagaimana sudah tidak ada agama? Coba. Orang semuanya sendiri. Bayangkan satu kampung di negeri ini tidak beragama. Coba. Kayak apa? Semuanya nggak pakai baju, suka-suka. Hubungan laki perempuan sesuka hatinya. Membuat satu kampung kecil saja dari pagar tembok begitu. Apa dunia kira-kira?
Itu yang tidak beragama. Anda berpikir, wahai saudaraku yang sangat saya cintai, Anda mengungkapkan kalimat itu, Anda ikut siapa? Ikut-ikutan atau dari dasar pemikiran Anda yang penuh dengan kesadaran dan kecerdasan? Kecuali Anda memang tidak punya kecerdasan, tidak punya kesadaran. Coba, indah atau tidak? Itulah beragama. Beragama adalah untuk keindahan, karena mengatur. Sehingga kalau sederhananya begini loh, di saat aku tidak boleh mengambil hartamu, harta orang lain, seolah-olah kekangan buat saya. Tapi di saat saya sadar beragama bahwa di saat saya tidak boleh mengambil hartanya orang lain, sesungguhnya apa? Saya yang satu mendapatkan imbalan kebaikan. 1.000.000 manusia tidak boleh mengambil harta saya. Loh, kan untung saya. Lah beragama tuh seperti itu. Ini hanya urusan untung-untungan, untung. Seolah-olah saya yang dilarang, saya tidak boleh ngambil banyak orang, tapi ternyata 1.000.000 manusia juga tidak boleh ngambil harta saya kok. Saya satu lawan 1.000.000. Nah ini keindahan. Jadi sebetulnya beragama itu hanya perlu kecerdasan saja. Cerdas, rindu beragama. Rindu beragama. Ya, agama mana agama? Ini yang cerdas, rindu beragama. Ini saja. Jadi kami sampaikan pada saudara-saudari yang terbawa kepada ungkapan semacam itu, ayo berpikir cerdas. Indah tidak yang kami sampaikan tadi, itu loh, kayak gitu tuh. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, iman kita. Allah muliakan kita di dunia, muliakan kita kelak di akhirat. Indah hidup dengan sesama, indah di masyarakat, indah di dunia, indah kelak di surga. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.